Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku Matematika kelas 7 semester 1 halaman 290. Ayo kita berlatih 4.4. Nah, yang akan Kak Sari bahas kali ini adalah soal nomor 2 yang di sini. Ya, nanti kita geser. Soal nomor satunya sudah pernah Kak Sari bahas. Kalau kalian kesulitan menemukan linknya, minta aja di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari bantu carikan. Yuk, langsung kita lihat ke soal nomor 2. Ini dia soalnya ya. Nah, di sini nanti ada ralat sedikit. Kak Sari bacakan dulu. Tentukan himpunan selesaian dari pertidaksamaan berikut dengan, ini tadi hurufnya adalah XD. Nah, itu kalau dihapus ya, dengan X adalah anggota himpunan bilangan real. Kemudian lukiskan penyelesaiannya dalam garis bilangan. Nah, kenapa X-nya ini Kak Sari ganti? Karena setelah dilihat di soalnya dari A sampai J, ada 10 soal ini ya, variabelnya itu tidak hanya XD, melainkan ada Y, ada X itu sendiri, kemudian ada K ya, ada N kayak gitu ya, ada D. Nah, makanya di sini sebaiknya diganti aja dengan variabelnya adalah gitu. Jadi variabelnya macam-macam dia. Variabel itu hurufnya ya, Dek ya, atau lambangnya atau simbolnya. Tapi biasanya pakai huruf kecil kok kalau variabel itu. Nah, variabelnya adalah anggota himpunan bilangan real. Kak Sari ingatkan dulu, bilangan real itu apa? Bilangan real itu singkat ceritanya adalah semua bilangan yang kita kenal. Mau dia bilangan bulat, misalnya bilangan bulat itu 2 ya, 3, ini bulat positif. Mau dia bilangan bulat negatif, negatif 7, negatif 10 ya, atau dia berupa pecahan, misalnya 1/2 atau negatif 1/3 ya, itu semua adalah bilangan real. Jadi bilangan real itu ya semuanya. 0 juga termasuk bilangan real ya, kayak gitu. Jadi nanti jawabannya ini yang termasuk ke dalam bilangan real, dengan kata lain ya semua bilangan. Terus kita diminta nanti melukis penyelesaiannya dalam garis bilangan. Oke, yuk langsung aja kita kerjakan yang A. Nah, sebelum mulai kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. A. 8Y kurangi 5 kurang dari 3. Gimana cara mengerjakannya? Seperti ini. Udah Kak Sari salin, ini 8Y kurangi 5 kurangi 5 kurang dari 3. Kak Sari ulang ya, 8Y min 5 gitu aja ya, kurang dari 3. Oke, 8Y nya boleh ditulis ulang, tanda kurang darinya boleh ditulis ulang, 3 nya juga. Yang kita pindahkan ini dek, negatif 5 pindah ke sini menjadi positif 5. Kalau dipindah tandanya itu berubah, kalau dia tadinya negatif menjadi positif dan sebaliknya ya. Terus yuk, 8Y kurang dari 3 tambah 5 berapa? 8. Nah, sehingga Y-nya saja kurang dari 8. 8 yang ini ya, diapakan dengan 8 yang di sana? Karena dia tadinya adalah perkalian dengan Y, kalau 8 ini dipindah ke sini, Dek, menjadi pembagian atau per 8. Berapakah 8/8? 8/8 adalah 1. Jadi Y kurang dari 1. Nah, ini sudah selesai. Kita harus menjawab bilangan berapakah yang kurang dari 1 ya. Bisa setengah ya kan, bisa 1/4, itu kan semua kurang dari 1 ya. Bisa dari 0, bisa dari 0, bisa 0, bisa negatif ya, negatif 1, negatif 2, negatif 2,5. Pokoknya semua itu. Nah, singkatnya pokoknya Y-nya itu kurang dari 1 ya. Terus kita gambar di garis bilangannya. Atau tulis dulu himpunan penyelesaiannya ya. Tadi diminta di sini tentukan himpunan selesaian dari pertidaksamaan berikut. Oke, kita tulis dulu himpunan selesaiannya. Nah, ini menuliskan himpunan penyelesaiannya seperti ini, Dek. Jadi, himpunan penyelesaiannya ini Kak Sari singkat HP ya. Kalian menulisnya boleh ikut-ikut HP, singkatan dari himpunan penyelesaian, atau ditulis himpunan penyelesaian secara lengkap juga boleh ya. Sama dengan buka kurung kurawal, Y sedemikian hingga Y kurang dari 1, dari sini ya, Y kurang dari 1, koma, Y elemen bilangan real. Kayak gitu, tutup kurung kurawal. Oke, nah sekarang kita bikin garis bilangannya. Udah, ini 0, 1, 2, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 ya. Dan seterusnya ini dikasih tanda panah. Nah, sekarang karena jawabannya tadi adalah Y kurang dari 1,
Berarti yang satu ini kita lingkari, tapi hati-hati lingkarannya harus bolong, tidak boleh diarsir ya. Nah, karena apa? Karena angka satunya itu tidak termasuk sebagai jawaban. Dia mintanya kurang dari satu. Kalau kurang dari satu itu berarti ke arah sana ya. Nih Kak Sari bikin 3 garis, agak tebel aja nggak apa-apa, ke sebelah sana dek. Oke, terus kasih panah gini. Nah ini boleh kayak gini ya, pokoknya jelas ke sini. Nah, startnya dari satu, tapi satunya bolong ya. Kak Sari tunjukin contoh yang di buku seperti ini. Nah, kayak gini nih dek. Kalau ini sih contohnya X-nya itu lebih dari negatif 3,5 atau X-nya lebih dari negatif 7/2. Berarti negatif 7/2 itu di sini ya, dia bolong ya. Kemudian panahnya, nah terus ke sana ya. Kita juga kayak gitu aja tadi. Nah, yuk punya kita ini. Nah, panahnya diterusin ke sebelah sini juga boleh ya, biar samaan dengan buku. Nanti kalau nggak sama disalahin lagi sama gurunya ya. Kadang-kadang ada guru yang saklek kayak gitu ya, harus sama persis. Dah, ini kita arsir dikit aja, ditebelin dikit, biar agak membedakan dengan yang nggak dipilih sebagai jawaban. Nah, gini. Oke, ini jawabannya ya. Jadi mulai dari sini terus panah ke kiri. Untuk soal nomor 2A seperti itu. Lanjut 2B. Untuk yang 2B soalnya ini 2x kurangi 4 lebih dari 3x tambah 9. Nih, udah Kak Sari salin ya. Di sini ini tanda lebih darinya boleh tulis dulu. 2x sama 3x itu lebih besar yang mana sih, Dek? Tentu saja lebih besar yang 3x ya. Triknya Kak Sari gitu. Jadi kalau 3x yang lebih besar, 3x-nya biarin. Yang kita pindah yang 2x-nya. Tadinya kan dia positif 2x. Kalau dipindah ke sini menjadi negatif 2x. Kayak gitu. Ini negatif 4-nya tetap. Terus positif 9 pindah ke kiri menjadi negatif 9. Terus di sini tetap ya, 3x kurangi 2x. Berapa x? 1x. 1x itu boleh ditulis x saja. Negatif 4 ada lagi negatif 9, jadinya negatif berapa? Negatif 13. Dah, ini bacanya X kurang dari negatif 13. Angka berapa aja sih atau bilangan berapa aja sih yang kurang dari negatif 13 ya? Paling gampang itu negatif 14 ya, negatif 15, negatif 16 dan seterusnya kayak gitu. Koma-komanya pun termasuk. Makanya nanti garis bilangannya pakai yang seperti ini tadi ya. Terus nanti angka negatif 13-nya juga bolong. Gambarnya kayak gini karena dia tidak ada tanda sama dengan di sini, hanya kurang dari ya. X kurang dari negatif 13. Oke, langsung aja ya. Oh iya, Kak Sari bantu buat dulu untuk himpunan penyelesaiannya. Gini, karena ini variabelnya X, berarti kita buat X sedemikian hingga gitu ya. X kurang dari negatif 13. Nih, ini bacanya sama loh ya. Ini X kurang dari negatif 13. Kalau gini juga X kurang dari negatif 13. Nggak bingung kan tentang tanda kurang dari lebih dari? Nah, kalau masih bingung, boleh ya buka-buka buku waktu di SD dulu. Sebenarnya mudah kok itu. Kak Sari pernah juga kasih trik bagaimana cara membedakan kurang dari lebih dari ya. Tapi kalau yang benar-benar masih bingung dan ada soal kayak gitu, nanti gabung aja ya di programnya Kak Sari, konsultasi PR individu. Terakhir aja deh nanti Kak Sari kasih tahu caranya ya, biar bisa tanya-tanya langsung ke Kak Sari. Kita lanjut dulu. X sedemikian hingga X kurang dari negatif 13, terus X elemen atau anggota bilangan real, tutup kurung kurawal. Nah gini, terakhir kita buat garis bilangannya, yuk. Oke, karena ini fokusnya negatif 13, ya kita buat negatif 13-nya anggap aja di sini. Berarti di sini berapa? Negatif 12 ya, negatif 11, negatif 10, dan seterusnya. Semakin membesar, nanti ketemu positif kalau diteruskan. Ke sini negatif 14, negatif 15, negatif 16, negatif 17, dan seterusnya. Negatif tak hingga. Oke, karena ini tadi X kurang dari negatif 13, berarti ini bolong. Nah, terus kita bikin panah ke kiri karena kurang dari negatif 13 ya, ke kiri. Nih, Kak Sari pakai warna spidol yang berbeda biar terlihat ya. Pakai coklat deh. Nah, gitu. Kayak gitu.
Ya, beda kan antara yang tidak ditimpa dengan spidol warna coklat dengan yang dikasih spidol warna coklat. Ini jawabannya. Jadi dari negatif 13 ke kiri. Gitu ya. Itu untuk soal nomor 2B. Lanjut ke nomor 2C. 3x kurangi 1/4 kurang dari W per 2 kurangi 1. Ada ralat ini deh ya. Di sini ralatnya gini. Kalau ada dua variabel, ini kan X sama Y, tidak akan bisa dikerjakan hanya dengan satu buah persamaan. Minimal harus ada dua buah persamaan. Untuk itu, di sini Kak Sari ralat, W-nya ini diganti menjadi X saja. Ya, nanti kalau guru kalian meralatnya berbeda, ya mau nggak mau mengerjakannya juga berbeda ya. Tetapi di sini Kak Sari meralatnya huruf W, ini Kak Sari ganti menjadi X biar samaan dengan yang di sini. Ya, mudah-mudahan sama nanti ralatan dari gurumu. Langsung yuk kita kerjakan aja. Tulis dulu soalnya yang C. Ini sudah Kak Sari salin ya, kayak gini. Nah, cara mengerjakan bentuk pertidaksamaan yang ada pecahannya gini. Di sini kan ada per 4, ini per 2 ya, Dek ya. Ini satunya pun bilangan bulat. Ini enaknya diapain sih? Enaknya semua ruas yang kiri maupun yang kanan ini kita kalikan dengan 4. Kak Sari tulis kali 4. Oke, yang dikali 4 yang mana Kak? Semuanya, yang di ruas kiri juga yang di ruas kanan. Yuk yang di sini dulu, kalau dikali 4 menjadi gini. 4 kali gitu ya, 3x min 1 per 4. Nah, yang di sebelah kanan ini juga menjadi gini. 4 dikali x per 2 kurangi 1. Oke, nah yuk kita kalikan ya, tanda kurang darinya biarin aja. 4 dikali 3x kurangi 1/4 itu boleh 4-nya dicoret sama 4. Tersisalah 3x kurangi 1. Nah, yang di sini 4 dikali x per 2 kurangi 1 itu 1/1 ya. 4 dikali x per 2 dulu. 4 dikali x per 2, 4 sama 2-nya boleh dicoret deh ya, disederhanakan. 4 dibagi 2 kan 2 ya. Nah, 2 dikali x menjadi 2x. Kemudian ingat 4-nya juga harus dikali negatif 1. 4 dikali negatif 1 adalah negatif 4. Gitu. Nah, kalau udah gini enak ya. Yuk kita pindah-pindah ya. Sekali lagi triknya, yang dipindah yang lebih kecil. 3x sama 2x mana yang lebih kecil? 2x. Berarti 3x-nya yang tetap, 2x-nya pindah ke sini. Tadinya positif menjadi negatif. Ini negatif 4-nya sih tetap, yang dipindah negatif 1. Negatif 1 dipindah ke sini menjadi positif 1. 3x kurangi 2x berapa x? 1x ya. 1x itu boleh ditulis x saja. Kurang dari negatif 4 tambah 1 adalah negatif 3. Dah ketemu. Jadi jawabannya adalah x kurang dari negatif 3. Bikin himpunan penyelesaiannya ya. Himpunan penyelesaian, buka kurung kurawal. X sedemikian sehingga x kurang dari negatif 3 dan x adalah elemen bilangan real. Oke, untuk garis bilangannya seperti ini. Bikin dulu. Dah. Fokusnya negatif 3 ya. Oh ya, ingat harus ada panahnya ya, Dek. Nih, fokusnya negatif 3, berarti ini negatif 3. Terus di sebelah sininya negatif 2 ya, negatif 1, 0, 1 dan seterusnya. Di sebelah sini negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7 dan seterusnya. Oke, karena X kurang dari negatif 3, berarti negatif 3-nya ini kita lingkari gini. Terus Kak Sari ambil warna yang berbeda ya, bikin garis. Nah, di sini seret ke kiri. Nah ya, panahnya juga ikut diwarnain kayak gitu. Jadi startnya dari negatif 3, tapi jangan diarsir ya, Dek. Nanti ada kok yang diarsir itu. Ini yang tidak diarsir dulu karena di sini tidak ada tanda sama dengannya. Negatif 3 terus ke kiri, ditebelin ya pakai warna yang berbeda. Itu jawabannya untuk soal nomor 2C. Oke, lanjut ke nomor 2D. Yang D soalnya 2 dikurangi dalam kurung 4 plus X itu lebih dari sama dengan negatif 22.
Oke, Kak Sari sudah salin kayak gini soalnya. Yuk kita selesaikan. Langkah pertama, kurungnya ini harus dibuka dulu ya, menjadi 2. Nah, negatif dikali 4 adalah negatif 4. Terus negatif dikali positif X adalah negatif X. Ingat, negatif dikali positif itu negatif. Tanda lebih dari sama dengannya tetap, negatif 22-nya tulis lagi aja. Sekarang ini dek, negatif X kita pindah aja ke sebelah sini ya. Ini tanda lebih dari sama dengannya tetap ya, karena dia tadinya bertanda negatif, kalau dipindah ke sini menjadi positif, atau positif X itu boleh ditulis X saja. Nah, yang di sini ada angka 2, ada negatif 4, dan negatif 22 sekalian kita pindah ke sini menjadi positif 22. Berarti ini X kurang dari sama dengan, yuk, 2 dikurangi 4, negatif 2 ya. Negatif 2 ditambah 22, tentu saja positif 20. Berarti jawabannya adalah X kurang dari sama dengan 20. Nah, ini karena ada tanda sama dengannya di sini, itu yang tadi Kak Sari ceritakan. Nanti lingkaran seperti ininya harus diarsir. Nah, seperti apa? Sebelumnya kita buat aja dulu HP-nya atau himpunan penyelesaiannya. Karena ini hurufnya X, berarti di sini X sedemikian, sehingga X kurang dari sama dengan 20. Dan X adalah anggota bilangan real, gitu ya. Baru kita bikin garis bilangannya. Yuk. Oke, ini fokusnya 20 ya, berarti anggaplah di sini 20-nya. Kalau gitu di sini berapa? 21 ya, 22, 23 dan seterusnya. Di sininya ya sebelum 20 ya, 19, 18, 17, 16 dan seterusnya. Fokusnya di 20 dan 20-nya ada sama dengan, berarti ini kita lingkari, langsung diarsir. Ditutup lingkarannya. Sudah, terus dia kurang dari, kalau kurang berarti ke arah kiri ya. Kak Sari pakai spidol warna coklat lagi, ke arah kiri, jadi panahnya ini ditebelin yang ke arah kiri gitu. Nah, gini, ini jawabannya ya. Dan ingat 20-nya ini harus diarsir karena 20-nya ada tanda sama dengannya di sini. Itu ya bedanya dengan yang tidak diarsir tadi. Kalau yang tidak diarsir tadi karena ini tanda kurang darinya tidak ada sama dengannya. Jadi negatif 3-nya nggak boleh diikutkan. Makanya dia hanya bolong gitu aja. Kalau yang ini 20-nya juga sebagai jawaban. Jadi 20-nya harus diarsir. Jelas ya? Mohon maaf dek kalau ada yang ngerasa Kak Sari mengulang-ulang kalimat ya. Maksudnya Kak Sari itu baik supaya paham. Mohon maaf sekali lagi ya. Lanjut ke soal yang E. Yang E ini negatif 8 kurang dari sama dengan 2/5 dikali K kurangi 2. Nah, ini lagi-lagi kan ada pecahannya ya dek ya. Triknya kalau ada pecahan itu boleh setelah kita salin ulang, di sini kita kalikan semuanya, semua ruas yang kiri maupun yang kanan dengan 5. Gini, kali 5. Kenapa sih? Supaya nanti pecahannya ini jadi bulat, 5-nya ini hilang kayak gitu ya. Terus, yuk, yang di sini dulu ya, berarti negatif 8-nya juga harus dikali 5. Negatif 8 dikali 5, gitu. Kurang dari sama dengan, yang ini 2/5 K-2 juga dikali 5. Gini aja nulisnya, 5 dikali ya 2/5 dalam kurung K kurangi 2. Baru kita selesaikan ya. Negatif 8 kali 5, negatif 40. Kurang dari sama dengan, nah ini 5 dikali 2/5, ini boleh dicoret gini deh, sehingga menjadi 2 saja. 2 dikali K kurangi 2, boleh ditulis dulu gini. Terus kurungnya harus kita buka ya. Negatif 40-nya tetap, tanda kurang dari sama dengannya tetap. Yuk, 2 kali K adalah 2K. 2 dikali negatif 2 adalah negatif 4. Terus ini 2K-nya di sini, negatif 40-nya juga. Nah, yang kita pindah yang mana? Ini, negatif 4. Ya, biar gabung sama negatif 40. Tapi, tandanya berubah. Dia tadinya negatif, kalau dipindah menjadi positif. Positif 4. Oke, negatif 40 ditambah 4 berapa ya? Negatif 36. Kurang dari sama dengan 2K. Kayak gitu. Berarti kalau mau menghitung K-nya saja, kurang dari sama dengan negatif 36. 2-nya dipindah. Tadinya perkalian, pindah ke sini menjadi pembagian.
bagi 2. Kenapa tandanya tidak berubah? Karena 2-nya ini positif ya. Kan kalau dibagi dengan positif tetap. Nanti kalau ada yang dibagi dengan negatif, tanda pertidaksamaan itu wajib berubah ya, dibalik kayak gitu. Yuk, berarti K kurang dari sama dengan berapa negatif 36 dibagi 2? Negatif 18. Dah ketemu. Bikin dulu himpunan penyelesaiannya. HP sama dengan buka kurung kurawal, karena di sini hurufnya K, kita bikin K sedemikian hingga K ini ya lebih dari sama dengan negatif 18. Terus ya, K elemen bilangan real. Nah, di sini ada tanda sama dengannya. Berarti nanti negatif 18-nya ini harus diarsir ya. Nah, karena dia lebih dari, nanti larinya ini ke kanan deh panahnya. Seperti ini, langsung Kak Sari tunjukin aja biar kalian tambah paham. Bikin dulu. Kasih panah. Nah, fokusnya di negatif 18 gini. Kesini pasti negatif 17, negatif 16 ya, negatif 15 dan seterusnya. Ke sebelah sini negatif 19, negatif 20, negatif 21, negatif 22 dan seterusnya. Fokus kita di negatif 18 sini. Karena ada tanda sama dengan, langsung diarsir. Oke, dan karena ini K lebih dari, nah kalau lebih dari itu larinya ke kanan ya. Dari negatif 18 ini lari ke kanan. Yang ditebelin panahnya dengan warna spidol lain itu ke kanan. Kayak gini. Nah, gitu. Panahnya juga. Dah sempurna. Seperti itu. Jadi ini jawaban untuk soal nomor 2E. Paham ya? Kita lanjut ke F. Yang F soalnya ini negatif 1/4 dikali D plus 1 kurang dari 2. Nah, ini tidak ada sama dengannya Dek ya, tanda kurang darinya, berarti nanti bolong lagi lingkarannya ya. Yuk kita selesaikan dulu ya. Kak Sari tulis ulang soalnya. Sudah, ini dia. Lagi-lagi ada pecahan. Kalau ada pecahan, yuk langsung aja dikalikan berapa? Ayo kali, karena di sini angkanya 4 ya kita kalikan 4 gitu ya. Yuk, negatif 1/4-nya dikali 4. Boleh tulisnya gini, 4 dikali gitu ya, negatif 1/4 terus kali D plus 1. Ini juga 2-nya harus dikali 4 ya. Berarti 2 kali 4 sama dengan, yuk 4 dikali negatif 1/4 itu 4 sama 4-nya boleh dicoret aja, tinggal negatif 1 dikali D plus 1. Boleh ditulis ulang gini, kurang dari 2 kali 4, 8. Nah, yuk negatif 1 dikali D adalah negatif 1D, atau boleh ditulis negatif D. Negatif 1 dikali positif 1 adalah negatif 1, kurang dari 8. Sekarang yang Kak Sari pindah negatif D-nya ini, Dek, ya, biar menjadi positif. Dipindah ke sini. Negatif D pindah ke sini menjadi positif D. Nah, negatif satunya biarin aja. Sama 8. 8-nya juga kita pindah ya. Tadinya bertanda positif, kalau nggak ada tanda itu kan artinya positif ya. Dipindah ke sini menjadi negatif. Negatif 8. Ini bacanya menjadi D lebih dari negatif 1 sama negatif 8. Jadinya negatif berapa? Negatif 9. Tuh, jawabannya ini. D lebih dari negatif 9. Bikin himpunan penyelesaiannya. HP sama dengan buka kurung kurawal. D sedemikian hingga D lebih dari negatif 9. D elemen bilangan real. Maaf. Sekarang garis bilangannya ya. Set. Set. Gini, fokusnya di negatif 9. Taruh aja sini. Berarti di belakangnya sini negatif 8 ya, negatif 7 ya, negatif 6, negatif 5 dan seterusnya. Ke sini negatif 10, negatif 11, negatif 12, negatif 13 dan seterusnya. Karena tandanya lebih dari, berarti mulai dari negatif 9 ini, tapi jangan diarsir ya, bolong aja ya. Karena ini lebih dari berarti ke kanan. Diingat-ingat gitu aja ya deh ya. Kalau lebih dari berarti ke kanan. Nih, panahnya juga dah gitu. Ini dia jawaban untuk soal nomor 2F.
Lanjut, soal berikutnya. Yang G, 7,2 lebih dari 0,9 dikali N plus 8,6. Siap. Yang G, nih sudah Kak Sari salin soalnya ya. Terus menyelesaikannya nih gimana? Triknya kayak gini ya Dek ya. Ini tanda lebih darinya tetap aja, 7,2-nya tetap di sini. Sekarang perhatikan, 0,9 dengan dalam kurung ini operasinya adalah perkalian. Kalau nggak ada tanda tambah atau kurang, hanya langsung dipisahkan dengan kurung, itu artinya perkalian. Oke, dan kalau perkalian 0,9 ini mau kita pindah ke sini, berubah tadinya perkalian menjadi pembagian. Jadi gini, per 0,9. Pembagian itu boleh ditulis per. Nah, yang tersisa di sini apa? Ya karena 0,9-nya sudah dipindah, ini aja yang tersisa ya, yang di dalam kurung ini. Udah, dalam kurungnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa, langsung N ditambah 8,6 gitu. Nah, sekarang 7,2 dibagi 0,9 udah pada tahu belum? Kalau belum, Kak Sari bantu hitung di kertas buram ya. Anggap aja di sini kertas buram. Kalian bikinnya di kertas yang lain, jangan ditulis di deketan sama ini, nanti disalahin lagi sama gurunya. Yuk, 7,2 dibagi 0,9 gini. Nah, Kak Sari nulisnya gantikan tanda bagi ya. Gini, kita jadikan pecahan semuanya. 7,2 itu 72 per 10 dibagi 0,9 itu adalah 9 per 10. Oke. Nah, sekarang baginya ini akan Kak Sari rubah menjadi kali. Caranya 72 per 10-nya ditulis ulang kali. Nah, syaratnya 9 per 10-nya dibalik menjadi 10 per 9. Memang gitu kan? Waktu di SD juga gitu ya. Kalau pembagian pecahan, cara menghitungnya dirubah menjadi perkalian dulu. Syaratnya pecahan yang belakang ini dirubah, dibalik 9 per 10 menjadi 10 per 9. Sekarang, nah ini 10 sama 10, atas sama bawah boleh dicoret, tersisalah 72 per 9. 72 per 9 itu seperti 72 bagi 9, berapa? Sama dengan 8. Singkatnya, 7,2 per 0,9 itu sama dengan 8. Gini. Simple ya, tandanya tetap, ini N ditambah 8,6 juga tetap. Nah, sekarang kita mau menghitung N-nya, berarti gini ya, 8-nya tetap di sini. Yang kita pindah positif 8,6. Tanda positifnya berubah menjadi negatif. Negatif 8,6. Sehingga N kurang dari, yuk kita hitung ya, 8 dikurangi 8,6. 8 sama 8,6 itu lebih besar mana? Tentu saja lebih besar 8,6 ya. Berarti nanti ini hasilnya adalah negatif karena lebih kecil dikurangi dengan yang lebih besar. Nah, menghitungnya sih dibalik aja, 8,6 dikurangi 8 gitu ya. Kurangi, biar nggak salah ini boleh ditambah 0, jadi 8,0. 6 kurangi 0, 6, 8 kurangi 8, 0, kasih koma, ini 0,6, jadi negatif 0,6, itulah hasilnya. Jadi N kurang dari negatif 0,6. Yuk bikin himpunan penyelesaiannya dulu ya. HP sama dengan N sedemikian hingga N kurang dari negatif 0,6, N elemen bilangan real. Garis bilangannya seperti apa? Ingat, di sini tanda kurang darinya tidak ada sama dengannya ya. Berarti nanti lingkarannya bolong, jangan diarsir. Oke, garis bilangannya sudah Kak Sari buat, agak unik ya Dek, kayak gini ya. Nolnya di sini, ini positif 1, ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, karena ini negatif 0,6, perhatikan, di antara 0 dengan negatif 1, di sini adalah negatif 0,5. Di tengah-tengah antara 0 hingga negatif 1 itu negatif 0,5. Berarti negatif 0,6 itu ada di sini. Ya, nah kira-kiranya segitulah, sehingga langsung aja kita lingkari yang ini, bolong ya, jangan diarsir. Oke, berikutnya karena tandanya adalah kurang dari, ingat kan pesannya Kak Sari, kalau kurang dari berarti yang ditebelin adalah ke sebelah kiri sini. Oke, panahnya juga
Dah, gitu jawabannya ya. Kasih tulisan ya, Dek ya, ini negatif 0,6. Negatif 0,5-nya pas di tengah-tengah di antara 0 dan negatif 1. Oke, itu untuk jawaban yang G. Sekarang kita lanjut ke berikutnya, yang H. Soalnya 20 lebih dari sama dengan negatif 3,2 dikali C min 4,3. Kasari ulang, 20 lebih dari sama dengan negatif 3,2 dikali C min 4,3. Nah, di sini tandanya lebih dari sama dengan. Berarti ingat-ingat, nanti bikin garis bilangannya harus diarsir ya, lingkarannya ya. Yuk, kita selesaikan aja dulu. Tulis dulu soalnya. Dah, nih udah kasih salin ya. H 20 lebih dari sama dengan negatif 3,2 dikali C min 4,3. Caranya, yuk, seperti tadi, ini 20 sama negatif 3,2-nya ini mau Kak Sari gabung ya, menjadi gini deh. 20, ini negatif 3,2 dengan dalam kurung ini kan operasinya perkalian. Kalau dipindah ke sini menjadi pembagian. Bagi negatif 3,2. Kalau pembagian, tandanya nggak usah dirubah. Negatif ya tetap negatif. Yang berubah itu operasinya. Tadinya perkalian menjadi pembagian. Dan ingat satu lagi, kalau dia adalah bilangan negatif ya, dibagi dengan bilangan negatif ini kan, ini kan 3,2-nya negatif ya. Kita pindah ke sini kan tetap negatif 3,2. Maka tanda pertidaksamaannya harus dirubah. Kalau dia tadi bentuknya seperti ini ya, lebih dari sama dengan, berarti menjadi kurang dari sama dengan. Hati-hati ya deh ya. Nah, yang sebelah sini negatif 3,2-nya udah hilang, tersisalah C kurangi 4,3. Kayak gini. Yuk, sekarang kita kerjakan. Yang ini dulu ya, 20 dibagi negatif 3/2. Positif dibagi negatif, nanti hasilnya pasti negatif. Tandanya tetap kayak gini ya. Yuk, kita ngitungnya 20 dibagi 3,2 aja. Di sini ya, Dek. Buramnya ini ya. 20 dibagi 3,2 menjadi 20 dibagi 32/10. Kayak gitu. Menjadi 20 dikali 10/32. Oke. Kalau udah kayak gini, mau disederhanakan dulu boleh ya. Ini boleh 10 sama 32, sama-sama kita bagi 2 aja. Dibagi 2 adalah 5. 10 bagi 2 5, 32 dibagi 2 adalah 16. Berarti ini menjadi 20 dikali 5/16. Step-stepnya Kak Sari tulis semua ya, biar kalian nggak bingung. Terus 20 sama 16 juga boleh disederhanakan. Sama-sama dibagi berapa ya? Bagi 4 ya. 20 bagi 4 adalah 5, Masya Allah hampir nulis 4. 20 dibagi 4 adalah 5, 16 dibagi 4 adalah 4. Berarti ini menjadi 5 kali 5/4. Ini udah paling sederhana. 5 dikali 5/4 itu, ini 5-nya seperti 5/1 ya. Berarti 5 kali 5 ya, 25 per 1 kali 4. 25/4. Boleh deh. Kalau 25/4 ini nanti kita rubah menjadi desimal aja boleh ya. Tapi untuk sementara tulis aja dulu ke sini ya. Jadi intinya 20 dibagi negatif 3,2 adalah negatif 25/4 gini. Nah, ya. Terus yang sebelah sini C kurangi 4,3. Boleh. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Di sini tandanya tetap C, terus negatif 25/4, iya. Nah, yang kita pindahkan sekarang ini, negatif 4,3. Dibawa ke sini. Tadinya tanda negatif menjadi positif. Nah, gitu deh. Yang sabar ya, yang sabar. Langkah-langkahnya ada agak banyak. Gini, sekarang kita hitung ya, negatif 25/4 ditambah 4,3. Wow, satunya pecahan, satunya desimal. Disamakan aja ya, yang pecahan ini kita rubah menjadi desimal. Gimana caranya? Kayak gini. 25/4, per 4-nya itu kita rubah menjadi 100. Nah, 4 agar jadi 100 itu dikali 25. Maka 25 yang atas juga harus dikali 25. 25 dikali 25 adalah 625. Ini pecahan senilai aja sih deh ya.
25/4 itu sama dengan 625/100. Nah, kalau 625/100 udah enak dijadikan desimal. Desimalnya adalah 6,25 gitu. Karena di sini tadi tandanya negatif, ya berarti ini juga negatif. Tulis negatif 6,25 ditambah 4,3. Berarti C lebih dari sama dengan, ini kita hitung ya, negatif 6,25 ditambah 4,3. Nah, negatif 6 dengan positif 4 itu lebih besar yang mana sih? Nah, sebenarnya kan lebih besar yang positif 4 ini ya. Berarti gini, negatif 6 ditambah 4 itu nanti hasilnya negatif ya. Karena ini anggaplah negatif 6, negatif 6. Wah, kita punya negatif 6. Terus hanya ditambah 4. Berarti kan nanti hasilnya negatif 2 lebih gitu ya. Atau malah nggak sampai 2. Nah, cara ngitungnya gimana? Gini aja, pokoknya nanti hasilnya negatif. Kalau cara ngitungnya tinggal dikurangi 6,25 dikurangi 4,3. 6,25 dikurangi 4,3. Gini, supaya nggak salah, belakangnya 3 ini boleh dikasih 0. 5 kurangi 0, 5. 2 dikurangi 3, nggak bisa ya, jadi 12. 12 kurangi 3, 9. Ini udah dipinjam 1 buat 2 tadi ya, menjadi 5. 5 kurangi 4, 1. Komanya turun. Tuh, 1,95. Ada tanda negatifnya di sini. Berarti negatif 1,95. Ini jawabannya. Wah, sepanjang itu ya, Dek ya. Nah, kalian menuliskannya harus hati-hati ya. Menghitungnya yang ini di kertas buram aja, jangan di lembar yang sama dengan lembar jawaban ini, biar nggak rame. Kalau ini kan Kasari kan untuk menjelaskan supaya kalian paham gitu ya, jadi tetap di permukaan kertas yang sama, nggak apa-apa ya Dek. Oke, sekarang pokoknya udah ketemu jawabannya ya. C lebih dari sama dengan negatif 1,95. Ingat, ini ada tanda sama dengannya, berarti nanti kalau bikin garis bilangannya harus diarsir. Kita bikin dulu himpunan penyelesaiannya kayak gini. HP sama dengan buka kurung kurawal C sedemikian hingga C lebih dari sama dengan negatif 1,95. C elemen dari bilangan real, tutup kurung kurawal. Nah, sekarang bikin garis bilangannya, kita siapkan dulu garisnya. Oke. Oke, negatif 1,95 itu hampir mendekati negatif 2 ya. Negatif 1,95 itu hampir ke negatif 2. Jadi fokusnya negatif 1, terus negatif 2, terus negatif 3 gitu ya. Nolnya sih di sini nggak ada masalah ya. Ini negatif 4 kayak gitu ya. Nah, negatif 1,95 ini kan negatif 1,95 itu hampir di sini. Gitu. Oke. Nah, ini yang kita lingkari ya. Kalian tulis boleh ya, gimana ya nulisnya ya. Kak Sari buatkan yang baru ya, supaya angka negatif 1,95 nya bisa tercantum. Nah, ini deh Kak Sari bikin yang baru ya. 0, 1. Terus di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, negatif 1,95 nya tuh dekat dengan negatif 2 ya. Oke, karena ini tadi ada tanda sama dengannya ya, lebih dari sama dengan, berarti kita lingkari dulu terus diarsir. Oke, terus lebih, kalau lebih itu ke kiri atau ke kanan? Ayo, sudah hafal ya, kalau lebih itu selalu ke kanan. Kita tebalin garis yang ke kanan. Panahnya juga. Dah, ini jawabannya ya. Untuk soal nomor 2H selesai. Tinggal yang I dan J. Kita lihat soalnya. Untuk yang I, 15 kurangi 8X lebih dari 40 kurangi 13X. Siap, kita salin dulu soalnya. Nah, ini dia, sudah Kak Sari salin. Oke, sekarang kita pindah ruas dulu. Tandanya lebih darinya tetap ya. Nah, yang ini negatif 8X tetap di sini. Kemudian negatif 13X kita pindah ke sebelah sini menjadi positif 13X. Terus 40-nya tetap. 15-nya tadi positif ya, pindah ke sini menjadi negatif 15.
Terus nih tanda lebih darinya tetap. Yuk, negatif 8x ditambah 13x. Jadinya positif ya. Positif berapa? Positif 5x. Kalau positif 5x itu boleh ditulis 5x saja. Terus 40 dikurangi 15 adalah 25. Maka x-nya lebih dari 25-nya diapakan dengan 5? Dibagi. Kenapa? Karena tadi 5 dengan X itu adalah perkalian. Kalau 5-nya dipindah menjadi pembagian. Kenapa tandanya tidak dirubah? Karena 5-nya positif. Kalau dibagi dengan positif, tandanya harus tetap. Sehingga ketemulah X lebih dari 25 bagi 5. 5 ini ya. HP-nya, himpunan penyelesaiannya HP sama dengan X sedemikian hingga X lebih dari 5 dan X elemen bilangan real. Oke, bikin garis bilangannya yuk. Fokusnya di 5 ya. Anggap aja 5-nya di sini. Berarti ini 6, 7, 8 dan seterusnya ya. Terus di sininya 4, 3, 2, 1, 0 dan seterusnya ya. Terus tidak ada tanda sama dengan, berarti 5-nya hanya dilingkarin aja bolong. Lebih dari, kalau lebih dari berarti ke kanan ya. Yang ditebalin adalah garis yang ke kanannya 5 ini. Gini. Panahnya juga kayak gitu. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 2i. Terakhir sekarang yang C. Negatif 3 dikali 2x min 1 ditambah 2x kurang dari 7 kurangi 2x min 1. Wow, salin ulang dulu soalnya. Sudah seperti ini soalnya. Oke, yuk kita buka kurung dulu ya. Negatif 3 dikali 2x min 1. Negatif 3 kali 2x adalah negatif 6x. Negatif 3 kali negatif 1 adalah positif 3. Terus ditambah 2x-nya tetap. Tanda kurang darinya tetap. 7-nya juga ditulis. Sekarang yang ini. Negatif dikali 2x adalah negatif 2x. Negatif dikali negatif 1 adalah positif 1. Kita gabungkan yang ada X-nya dengan X ya, yang angka dengan angka aja. Gini, enaknya ini aja ya, negatif 2X-nya ini tetap, oke. Negatif 6X pindah ke sini deh, menjadi positif 6X. Terus positif 2X pindah ke sini menjadi negatif 2X. Nah, ini angka 3-nya positif tetap ya. Kalau paling depan tulisnya nggak usah pakai tanda tambah, nggak apa-apa, langsung aja positif 3 itu gini. Terus 7 ini positif, kita pindah ke sini menjadi negatif 7. Ini positif 1 dipindah ke sini menjadi negatif 1. Oke, sekarang yuk kita hitung. Negatif 2x ditambah 6x kurangi 2x ya. Negatif 2x tambah 6x itu 4x. 4x dikurangi 2x adalah 2x. Nih, 3 dikurangi 7 adalah negatif 4. Dikurangi 1 lagi menjadi negatif 5. Nah, 2x lebih dari negatif 5. Berarti kalau mau ngitung x-nya saja, ya, negatif 5-nya diapakan dengan 2? Dibagi dong. Nah, tandanya gimana, Kak? Ingat, kalau pembaginya ini positif, tandanya tetap. Yes, berarti x lebih dari negatif 5/2. Negatif 5/2 itu kalau dijadikan pecahan atau jadikan desimal berapa sih? Berarti X lebih dari negatif 2,5 ya. 5/2 itu kan 2,5 ya, atau 2,5. Kalau ada negatif ya negatif. Berarti negatif 2,5 atau 2,5. Negatif 2,5. HP-nya, HP sama dengan X sedemikian hingga X lebih dari negatif 2,5. Dan X-nya elemen dari bilangan real. Kayak gini. Terakhir garis bilangannya. Siap. Nah, negatif 2,5 ya fokusnya. Negatif 2,5 itu ada di antara negatif 2 dan negatif 3. Jadi kita bikinnya negatif 2 sama negatif 3 dulu ya. Ini negatif 2, negatif 3. Di sini negatif 4, sini negatif 5. Ya, ini negatif 1. Di sini 0 kayak gitu. Nah, negatif 2,5 tadi di antara negatif 2 dengan negatif 3. Jadi di sini.
Nah, ya ini negatif 2,5. Terus ada tanda sama dengannya nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, buletan aja. Terus ini lebih dari kan? Nah, kalau lebih dari berarti harus ke kanan ya. Kita tebelin garis yang ke kanan. Kayak gini. Set gitu. Panahnya juga. Dah, gitu ya. Ini dia jawabannya untuk soal nomor 2C. Nah, sesuai janjinya Kak Sari, nah yang dibahas di video kali ini hanya nomor 2 saja ya. Video atau soal yang lain akan Kak Sari buatkan di video yang lain insya Allah. Dan, oh ya, janjinya Kak Sari tadi, untuk kalian yang kesulitan dengan PR atau tugas dari guru yang tidak ada di buku paket gitu ya, boleh daftar di konsultasi PR individu. Ini nanti dibimbing langsung sama Kak Sari ya, dan tidak dimasukkan ke dalam grup. Jadi japri ya. Kita chattingannya secara japri sehingga bisa lebih fokus. Caranya gimana? Daftar aja ke nomor ini. Sebaiknya yang daftarin orang tua aja ya Dek ya, karena nanti harus transfer dulu ya. Transfer sebesar 80.000 itu untuk konsultasi PR selama 1 bulan, mulai dari Senin hingga Sabtu. Liburnya hanya tanggal merah dan hari Minggu. Nah, setiap harinya boleh bertanya 5 soal. Oke, kayak gitu. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian ya. Jadi setiap ada PR, kalian bisa mengerjakannya dengan paham. Kenapa? Karena biasanya ujian itu pasti diambilkan dari PR-PR kalian, ya kan? Namanya juga ujian. Ujian adalah menguji sesuatu yang telah diajarin. Nah, diajarinya itu kebanyakan lewat PR dan tugas. Jadi kalau kalian PR-nya beres, tugasnya beres, insya Allah ujian juga lebih siap. Oke, Kak Sari mau undur diri dulu kalau gitu. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Terakhir, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.